Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asraful mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya perlu mengerjaki Bapak Bambang sekeluarga yang sudah menyediakan tempat untuk kita, yang mana tempat tersebut digunakan untuk menjunjung nama Allah Subhanahu wa taala dan juga menjunjung nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak lupa juga kepada para habaib Habib Amin Muhammad Al-Haddad, kepada Ustaz Mustafa dan para asatid yang lain, para kiai, para hadirin sekalian, semoga hadirnya kita di sini mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita bergembira dengan bulannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita baru beberapa jam, kira-kira baru 1,5 jam atau 2 jam sudah kita duduk di sini. Maka duduknya kita ini sesungguhnya tidak akan merugi. Kita duduk, kita membaca maulid, kita membaca Al-Quran, kita menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala dan juga menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kita ini tidak akan pernah merugi baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, duduknya kita yang cuma sebentar ini, kadang 1,5 jam, kadang 2 jam, maka hendak gunakan kesempatan tersebut, gunakan kesempatan yang ada ini, yang diberikan oleh Allah ini, agar kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk bersalawat kepada Nabi, kita bergunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti dengan ini, dengan maulid ini, dengan salawatnya kita ini, kita mengharap kepada Nabi Muhammad, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Agar nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang kita harapkan selain daripada apa? Selain daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana salawat tersebut memiliki banyak sekali kefaedahan. Yang pertama, dengan bersalawat. Dengan bersalawat kenega bula sarang panjenengan semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana setiap kita bersolawat, setiap kita menyebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, setiap kita menyebutkan lisan kita ini dipermudah, membasahkan lisan kita untuk menyebut nama Nabi Muhammad, maka solawatnya kita ini, penyebutannya kita untuk Nabi Muhammad ini apa? Nanti disampaikan oleh Jibril kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad dibangunkan oleh Jibril. Ya Rasulullah, sungguhnya fulan ibnul fulan mengirimkan salam kepada engkau. Seandainya malam ini kita sudah 10 kali bersalawat kepada Nabi, seandainya, misalnya salah satu daripada kita, misal Bapak Mat, misalnya Bapak Muhammad ini misal, disampaikan oleh Jibril, ya Rasulullah, Bapak Muhammad mengirimkan salam kepada engkau. Katanya Rasulullah apa? Wa alaika wa alaihis salam. Dikasih salam balik sama Rasulullah. Jibril bukan hanya menyebutkan namanya, tetapi menyebutkan juga namanya beserta nama ayahnya. Begitu kemuliaan yang besar kita disebutkan, nama kita disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemuliaan sirajuh, kemuliaan yang luar biasa. Kalau sehari kita satu sholawat, sehari saja, misal sekarang dalam setahun 365 hari, sudah 365 kali kita sholawat disampaikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita bersalawat, semakin kenal Nabi dengan kita. Kalau sudah kenal, kira-kira sampean bakal jauh sama Nabi? Tidak bakal jauh sampean sama Nabi. Kalau bisa mungkin sehari berat untuk salawat 50 kali, cukup 10 kali. Sempatkan diri kita ini setiap hari untuk salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya kita bersalawat, bukan kita yang butuh, bukan Rasulullah yang butuh dengan sholawatnya kita lah. Rasulullah sama sekali tidak butuh dengan sholawatnya kita. Karena sebelum kita bersolawat, sebelum kita diperintahkan sholawat, Allah segala pencipta dunia ini, Tuhan segala alam semesta, dan juga para malaikatnya lebih dulu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya, Allah tidak memerintahkan sesuatu,
kecuali kita mengerjakannya dan Allah tidak mengerjakannya. Tetapi dengan sholawat lain urusannya, beda urusannya. Allah menyebutkan bahwasanya Allah lebih dulu bersolawat dengan para malaikatnya. Innallaha, sungguhnya Allah Ta'ala dan juga para malaikatnya ini apa? Yusholluna 'alan nabi, bersolawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Abuya Sayyid Muhammad ini pernah ditanya sama seorang Wahabi. Dia dibilang, "Wahai Muhammad Maliki, sesungguhnya apa yang Allah lakukan di hari ini?" Menempian diberi pertanyaan nggak kenikah dalam jawaban dia. Kira-kira bisa jawab sampean? Kira-kira kalau ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang apa sekarang? Ada yang bisa jawab? Tidak kira ada yang bisa jawab, karena pertanyaan yang membahayakan seperti ini, pertanyaan yang kurang ajar, menjuruskan kita ke dalam kekufuran. Kalau kita salah jawab, kita bakal menjadi kafir, bahaya. Tetapi jawabannya Sayyid Muhammad cerdas luar biasa. Apa jawabannya Sayyid Muhammad? Jawabannya tidak sulit. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini, detik ini, menit ini, sekarang ini sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yushallun kalimat fi'il mudhari'. Di dalam ilmu nahwu kalau sudah fi'il mudhari' ini sifatnya dawam, berterus-terusan. Dari awal yang menyebutkan fi'il tersebut sampai di hari kiamat nanti bakal terus dilakukannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Maka dari itu dijawab bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang apa? Sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kerugian bagi kita untuk menyebut nama kita, menyebut lisan kita, membasahi lisan kita dengan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai duduk 1 jam, 2 jam, jangan pikir capeknya. Pikirkan nanti kita di akhirat bagaimana kalau kita berkorban untuk Nabi Muhammad itu di masa sekarang. Sampean capek sekarang, di akhirat bakal santai. Kalau sampean nggak mau capek sekarang, di akhirat bakal capek sampean. Bakal capek luar biasa. Karena di keadaan di padang mahsyar ini luar biasa. Matahari dalam riwayat itu cuma 1 kil. 1 kil dalam riwayat, 1 kilnya tangan seperti ini. 1 kilnya tangan dalam riwayat matahari. Ada 1 kil itu seperti kilnya celak, tahu? Ujungnya celak itu seperti itu, lebih dekat lagi. Maka dari itu nanti di padang mahsyar luar biasa. Di padang mahsyar kita semua ini, semua umat dari zamannya Nabi Adam bahkan sampai akhir zaman semua ribut. Tidak ada yang tenang satupun. Ketika Nabi SAW, ketika para manusia sedang dalam keadaan yang putus asa di padang mahsyar, sedang mereka bahkan daripada mereka mengatakan seperti ini, sudah ya Allah masukkan saya ke dalam neraka, saya tidak kuat sudah di padang mahsyar. Mereka belum tahu luar biasanya neraka bagaimana. Ini baru di padang mahsyar. Semoga kita digolongkan menjadi golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ketika para orang ribut semua, orang-orang ketika ribut pun luar biasa. Di saat dalam keadaan putus asa, semua kaum dari zaman Nabi Adam datang ke Nabi Adam. Wahai Nabi Allah Adam, engkau adalah ayahnya para anbiya. Engkau adalah ayahnya para manusia. Sesungguhnya mintakan syafaat kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ini. Kami sudah tidak kuat ini, kami sudah tidak kuat, luar biasa. Katanya Nabi Adam apa? La astati'u, aku tidak bisa. Nafsi katanya. Aku tidak bisa. Kenapa? Sungguhnya aku pernah berbuat dosa kepada Allah. Aku pernah melanggar perintahnya dengan mengambil buah kuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku tidak bisa. Engkau pergi ke Nabi Allah Nuh. Nabi Allah ini adalah Abul Bashar yang kedua. Ayahnya orang-orang yang kedua. Datang ke Nabi Allah Nuh. Dijawab dengan sama Nabi Allah. Ana tidak bisa. Nafsi. Ana pernah salah sama Allah. Saya pernah salah sama Allah. Sesungguhnya saya tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala marah semarah ini sebelum dan sesudahnya. Maka di padang mahsyar ini Allah benar-benar sangat marah luar biasa. Disuruh pergi ke Nabi Ibrahim. Sesungguhnya dia sahabatnya Allah. Pergi ke Nabi Allah Ibrahim. Jawabannya Nabi Allah Ibrahim sama. Aku tidak bisa. Nafsi katanya. Aku dulu pernah berbohong. Aku berbuat dosa. Berbohong aku dulu. Padahal itu tidak berbohong. Dalam kata ulama, dulu kejadiannya adalah Nabi Allah Ibrahim menuduh patung yang lebih besar untuk memenggal yang patung yang kecil-kecilnya.
Tetapi Nabi Allah Ibrahim bilang, coba tanyakan sama yang besar. Maksudnya Nabi Ibrahim apa? Mengajarkan apakah benar patung ini memang bermanfaat untuk dia. Seperti itu. Tidak bisa aku. Sudah kau pergi ke Nabi Allah Musa, jawabannya sama. Kau pergi ke Nabi Isa, jawabannya sama. Sudah kau ke Nabi Muhammad sama. Itu Nabi akhir zaman. Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi begitu didatangi, jawabannya Nabi analah. Hanya aku yang bisa. Allahumma salli ala Muhammad. Jawabannya Nabi apa? Hanya aku yang bisa. Aku yang bisa mintakan syafaat kepada kalian semua. Loh, kenapa kok dari awal kita datang ke Nabi Muhammad saja kalau memang tahu seperti itu? Kan seperti itu. Kenapa kita datang ke Nabi Muhammad saja kalau dari awal memang kita Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat dari awal? Katanya para ulama itu memberikan pelajaran untuk kita bahwasanya dalam keadaan itu kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Sampean bakal gak ingat bahwasanya Nabi Muhammad ini lebih akdomnya Nabi nanti. Bakal dipusingkan dengan keadaan pada mahsyar. Dari bingungnya keadaan manusia sampai lupa. Sampai akhirnya apa? Diajarkan sama Allah Ta'ala bahwasanya Nabi Adam yang sungguhnya abahnya para nabi tidak bisa menolong sampean. Nabi Ibrahim tidak bisa menolong sampean. Nabi Musa tidak bisa menolong sampean. Nabi Isa tidak bisa menolong sampean. Tetapi siapa? Tapi Nabi Muhammad langsung sujud kepada Allah Ta'ala, memintakan kepada Allah Ta'ala. Katanya Allah Ta'ala apa? Irfa' ra'sak ya Muhammad. Angkat kepalamu ya Muhammad. Ishfa' tu syafa'. Berikanlah syafaat kepada yang kau sukai sudah. Siapapun yang kau ingin berikan syafaat, kasih syafaat semua sudah. Nabi Muhammad di hari itu tidak ngasih syafaat cuma buat umat muslim. Tetapi dari zamannya Nabi Adam sampai zaman akhir zaman dikasih syafaat semua sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita banyak bersolawat kepada Nabi, kita bakal masuk di golongannya Nabi. Kalau kita banyak bersolawat, duduk seperti ini, kita solawat, kita zikir sama Allah Ta'ala, itu kita di padang mahsyar kita tidak bakal ikut-ikut seperti orang yang bakal datang ke Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Tidak bakal kita ikut seperti itu. Kita duduk di barisannya, kita tenang dengan berdiri dinaungi sama Allah Ta'ala, kita ikut di barisannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayyuhal ahbab, pada orang-orang yang saya cintai, para hadirin yang saya cintai, maka dari itu kalau ada sholawat, ada majelis zikir, kita menyebut namanya Allah, kita menyebut namanya Nabi Muhammad, jangan sampai kita bermalas-malasan. Sayang, rugi buat kita. Kalau kita malas bukan Rasulullah yang rugi, kita yang rugi. Karena kita malas di dunia, nanti kita bakal capek di akhirat nanti. Kalau sampean semangat sekarang sholawat, insya Allah di akhirat bakal mudah, enak segalanya. Sampean tinggal jalan, oh ini barisannya Rasulullah, saya ikut barisannya Rasulullah sudah. Karena saya sudah sering bersolawat, alhamdulillah. Karena di zaman sekarang masih anfa fi hadzal zaman min kasratil istighfar wassalah ala nabiyil mukhtar. Tidak ada sesuatu yang manfaat di hari ini, di zaman ini, selain daripada istighfar, banyak-banyak kita berzikir kepada Allah dan juga kepada solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu ayyuhal ahbab, kita ini orang yang lemah. Kita ini orang yang dhaif. Kita ini tidak punya apa-apa. Amal kita, sholat saja belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita belum tentu diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat kita belum tentu diterima. Puasa kita belum tentu diterima. Senjatanya apa? Ya sholawat. Sholawat ini sudah salah satu amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita mengerjakannya dalam keadaan yang sombong. Meskipun kita dalam mengerjakannya dalam keadaan yang sombong, kita pasti diterima sama Allah Ta'ala. Amalannya sholawat pasti diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jangan malas-malas untuk bersolawat. Kita semangat di bulan ini, kita perbarui iman kita. Kita semangatkan untuk semakin cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah cukup itu dari Al-Fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. ولما نظم الفكر من دار يوصل في محمد يد العقود آمين. توجهت إلى الله متوسل بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصالح
الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب والمطر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وآل حضرة اقتراب من عبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشر المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباع من السالكين ولحقك واكب من المؤذن ولهادك من الحافظين اللهم إننا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وأدنى جميلنا هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركات وشريف وجهة أولادنا ووالدينا وأنفسنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات قادم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك والنصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا وابدلنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب محبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.